Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra, NPM 21810000420023. Jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2018 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menjelaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah kemampuan dasar mengajar dosen pengampu Bapak Novi Eko Prasetyo SPD MPD. Baik, kita akan masuk kepada definisi dan tujuan. Pertama, tentang istilah. Istilah menjelaskan sering dikacaukan dengan menceritakan, misalnya pengalaman berkelana ke beberapa daerah yang diceritakan kepada orang lain, sering dianggap sebagai kegiatan menjelaskan. Dari segi etimologi, kata menjelaskan mengandung makna membuat sesuatu menjadi jelas. Dalam kegiatan menjelaskan terkandung makna pengkajian informasi secara sistematis sehingga yang menerima penjelasan mempunyai gambaran yang jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan informasi yang sudah diketahui. Hubungannya sebab akibat, hubungan antara teori dan praktek atau hubungan dalil-dalil dengan contoh. Kegiatan menjelaskan bertujuan untuk yang pertama, membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, dalil, dan sebagainya secara objektif dan bernalar. Yang kedua, membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa yang muncul dalam proses pembelajaran. Poin yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang sistematis. Poin yang keempat, mendapatkan balikan dari siswa tentang tingkat pemahaman terhadap konsep yang dijelaskan dan untuk mengatasi salah pengertian. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penalaran dalam penyelesaian ketidakpastian. Nama selanjutnya adalah sementara itu penguasaan keterampilan menjelaskan akan memungkinkan guru untuk yang pertama, meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas sehingga benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan. Poin yang ketiga, membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber. Selanjutnya adalah menggunakan waktu secara efektif. Hakikat menjelaskan. Keterampilan menjelaskan sangat penting bagi guru karena sebagian besar percakapan guru yang mempunyai pengaruh terhadap pemahaman siswa adalah berupa penjelasan. Penguasaan keterampilan menjelaskan yang didemokrasikan guru akan memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang mantap tentang masalah yang dijelaskan, serta meningkatnya keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Menjelaskan merupakan aktivitas yang paling sering dilakukan oleh guru dalam menyampaikan informasi. Dalam kegiatan pembelajaran, menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pembelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh peserta didik. Keterampilan menjelaskan mutlak perlu dimiliki oleh para guru. Selanjutnya kita akan masuk pada prinsip-prinsip menjelaskan. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu penjelasan. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Poin yang kedua, penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Poin yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran.
Poin keempat, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Komponen menjelaskan. Keterampilan memberikan penjelasan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu keterampilan merencanakan penjelasan dan keterampilan menyajikan penjelasan. Keberhasilan suatu penjelasan sangat tergantung dari tingkat penguasaan guru terhadap kedua jenis komponen keterampilan tersebut. Oleh karena itu, seorang guru dituntut untuk mampu merencanakan dan menyajikan penjelasan. Keterampilan merencanakan penjelasan. Merencanakan penjelasan mencakupi dua subkomponen, yaitu yang berkaitan dengan isi pesan atau materi pembelajaran yang akan dijelaskan dan yang berkaitan dengan siswa sebagai penerima pesan. Merencanakan isi pesan atau materi. Merencanakan isi pesan atau materi penjelasan merupakan tahap awal dalam proses menjelaskan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perencanaan yang matang tentang materi yang akan dijelaskan merupakan awal keberhasilan dari kegiatan menjelaskan. Perencanaan ini mencakupi 3 hal. Yang pertama, menganalisis masalah yang akan dijelaskan secara keseluruhan. Yang kedua, menetapkan jenis hubungan antara unsur-unsur yang berkaitan. Yang ketiga, menelaah hukum, rumus, prinsip atau generalisasi yang mungkin dapat digunakan dalam menjelaskan masalah yang ditentukan. Menganalisis karakteristik penerima pesan. Dalam merencanakan suatu penjelasan karakteristik siswa sebagai penerima pesan perlu dipertimbangkan dengan cermat. Sasaran utama penjelasan yang diberikan guru adalah pemahaman siswa. Mampu tidaknya siswa memahami penjelasan guru sangat tergantung dari kemampuan guru menganalisis karakter siswa, kemudian menerapkan hasil analisis tersebut dalam merencanakan dan menyajikan penjelasan. Karakteristik siswa yang perlu dianalisis adalah di antara lain mencakupi usia, jenis kelamin, jenjang kemampuan, latar belakang keluarga, dan lingkungan belajar. Keterampilan menyajikan penjelasan. Keterampilan menyajikan penjelasan memegang peranan penting dalam pelaksanaan rencana yang baik. Keterampilan menyajikan penjelasan terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama adalah kejelasan. Kejelasan dari suatu penjelasan tergantung dari berbagai faktor, seperti kelancaran dan kejelasan ucapan dalam berbicara, susunan kalimat yang baik dan benar, penggunaan istilah-istilah yang sesuai dengan perbendaharaan bahasa siswa, serta penggunaan waktu diam sejenak untuk melihat reaksi siswa terhadap penjelasan yang diberikan. Penggunaan contoh dan ilustrasi. Suatu penjelasan akan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami jika disertai dengan ilustrasi yang tepat. Konsep yang sulit dan kompleks dapat dipermudah dengan pemberian contoh dan ilustrasi yang diambil dari kehidupan nyata para siswa. Contoh-contoh dapat berupa contoh konkret dalam kehidupan, dapat juga berupa ilustrasi yang diambil dari bidang lain yang kira-kira mudah dipahami oleh siswa. Pemberian tekanan. Dalam pemberian tekanan, sering terjadi guru berbicara panjang lebar tentang hal-hal yang sebenarnya sangat tipis kaitannya dengan masalah pokok yang dijelaskan. Akibatnya, setelah berakhir penjelasan, siswa tidak tahu apa sebenarnya yang dijelaskan oleh guru.
Dengan perkataan lain, siswa tidak dapat menangkap inti permasalahan yang dijelaskan. Balikan, tujuan utama guru dalam memberikan penjelasan adalah agar siswa memahami masalah yang akan dijelaskan oleh guru. Oleh karena itu, selama memberikan penjelasan, guru hendaknya meluangkan waktu untuk memeriksa pemahaman siswa dengan cara mengajukan pertanyaan atau melihat ekspresi wajah siswa setelah mendengarkan penjelasan guru. Dengan cara seperti itu, guru akan mendapatkan balikan dari penjelasan yang diberikan. Kesimpulannya adalah, keterampilan menjelaskan adalah yang menyajikan informasi lisan dan terorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan misalnya hubungan sebab akibat, hubungan antara apa yang diketahui dengan apa yang belum diketahui, dan hubungan antara dalil, definisi, rumus dengan bukti, dan contoh sehari-hari. Sekian presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.